Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa lagi dengan Miss Pipit dalam pembelajaran tematik hari ini. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya teman-teman. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Muatan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Bismillah, yuk kita mulai dengan muatan pembelajaran IPA. Air tanah dan air permukaan. Air tanah. Air yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi air permukaan dan air tanah. Apa yang dimaksud dengan air permukaan dan air tanah? Pada subtema sebelumnya, kamu telah mempelajari siklus air. Salah satu dalam siklus air adalah turunnya hujan. Air hujan yang jatuh sebagian akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, lalu menjadi air tanah. Nah, air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan bumi yang tersimpan dalam lapisan batuan kulit bumi. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Berdasarkan kedalamannya, air tanah dibedakan menjadi 2, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal yaitu air tanah yang letaknya dekat permukaan bumi di atas lapisan kedap air. Air tanah ini diambil dengan cara menggali tanah yang lebih dikenal dengan nama sumur. Air tanah dalam yaitu air tanah yang letaknya jauh dari permukaan bumi yang tersimpan di antara 2 lapisan kedap air. Karena letaknya yang dalam, air tanah ini memiliki tekanan yang kuat. Apabila terjadi celah yang dapat tembus, maka akan menyembur keluar yang dinamakan dengan air artesis. Agar dapat lebih memahami proses terbentuknya air tanah, mari kita lihat animasi berikut ini. Proses terbentuknya air tanah diawali dengan peristiwa presipitasi atau jatuhan. Hujan yang turun dari atas awan tersebut jatuh ke tanah, lalu meresap melalui pori-pori tanah, masuk ke dalam tanah dan membentuk air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal dapat kemudian dimanfaatkan oleh manusia dengan menggali tanah, kemudian keluar yang biasa kita sebut dengan air sumur. Nah, sudahkah kalian mengerti tentang air tanah? Sekarang mari kita bandingkan dengan air permukaan. Air permukaan adalah air yang tidak terserap oleh tanah, kemudian mengalir menuju tempat yang lebih rendah, seperti sungai, danau, dan laut. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa material dari proses erosi. Air permukaan dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, perairan tergenang, yaitu air permukaan yang tidak mengalir seperti danau, rawa, dan laut. Dan badan air mengalir, yaitu air permukaan yang airnya mengalir dari hulu ke hilir seperti sungai. Sekarang, sudahkah kalian tahu bedanya antara air tanah dan air permukaan?
Betul sekali. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan bumi, sedangkan air permukaan adalah air yang tidak terserap oleh tanah, kemudian mengalir menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Jadi, perbedaannya ada di letaknya ya teman-teman. Air tanah berada di bawah permukaan bumi, sedangkan air permukaan berada di atas permukaan bumi. Mari kita lanjutkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, memahami penyebab dari peristiwa pada teks non-fiksi. Sekarang, silakan kalian baca dulu teks tentang pelestarian sumber daya air berikut ini. Setelah kalian baca teks tadi, mari kita urutkan penyebab peristiwa yang terjadi pada teks tersebut. Berdasarkan teks yang kamu baca, apakah penyebab kekeringan? Berdasarkan teks yang kita baca, kekeringan dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang dapat menyebabkan kekeringan antara lain perubahan iklim, sementara itu aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kekeringan adalah berkurangnya pepohonan atau hutan dan daerah resapan air. Jawaban tersebut dapat kalian temukan pada paragraf ketiga. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah penyebab banjir berdasarkan teks yang telah kamu baca? Berdasarkan teks yang telah kita baca, banjir terjadi karena terhambatnya aliran dari hulu sungai menuju bagian hilir. Hal ini disebabkan berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai karena berkurangnya hutan. Selain itu juga terjadi penyempitan saluran air karena daerah aliran sungai banyak digunakan bangunan. Nah, jawaban tersebut dapat kalian temukan pada paragraf terakhir teks tentang pelestarian sumber daya air. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mencari penyebab dari peristiwa yang ada pada teks non-fiksi? Sekarang mari kita bahas muatan pembelajaran SBDP tentang pola lantai tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari bergerak ke kanan, kiri, depan, belakang seakan-akan membentuk garis imajiner. Garis imajiner yang dilalui oleh penari dan juga garis bentuk formasi penari disebut pola lantai. Secara umum, pola lantai dibagi menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Berikut beberapa variasi pola lantai tari. Tari Saman atau Aceh, pola lantainya horizontal. Tari Sekapur Sirih Bengkulu, pola lantainya garis lengkung ke depan. Tari Pendet dari Bali, pola lantainya garis lengkung ke depan. Sedangkan Tari Piring Sumatera Barat, polanya garis lurus segi empat. Setelah beberapa kali kita membahas tentang pola lantai tari, sekarang mari kita lakukan evaluasi tentang pola lantai tari. Evaluasi SBDP kali ini yaitu membuat tari kreasi sederhana dengan menggunakan beberapa pola lantai tari. Tugas dapat dikerjakan secara berkelompok atau perorangan. Tarian yang ditarikan merupakan tari kreasi daerah dengan gerakan sederhana. Contoh tarian dapat dilihat pada tautan video yang akan di-share di GCR.
Jika tugas dikerjakan secara berkelompok, berikut ketentuannya. Siswa mendapatkan persetujuan dari orang tua. Yang kedua, rumah siswa yang berkelompok berdekatan. Yang ketiga, satu kelompok maksimal 4 orang siswa. Yang keempat, menerapkan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker ketika menari. Siswa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk melakukan tarian secara berkelompok dibolehkan mengerjakan secara sendiri. Berikut ketentuannya. Yang pertama, siswa menggambarkan pola lantai tari di atas lantai dengan memakai spidol. Yang kedua, siswa menari dengan mengikuti pola lantai yang telah digambar. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah dan kalian sudah menentukan pilihannya, mengerjakan secara sendiri atau berkelompok berdasarkan persetujuan orang tua, silakan tarikan tarian sederhana yang juga ada contohnya, lalu kalian rekam dan buat video lalu upload ke GCR. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap sehat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.